Di sini saya antri di sini dan sekarang sudah berhasil turun lumayan dalam ya teman-teman. Ini profit sekitar $100 kayak gitu. Nah teman-teman, jadi follow trend itu ya bukan hanya tren naik kita ikutin buy, tren turun kita ikutin sell, tapi bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi follow trend yang benar itu adalah mencoba mencari tahu awal mula tren terbentuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di prayoga.id. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Oke teman-teman, ini adalah hari Kamis jam setengah 5 sore. Sambil nunggu buka puasa ini saya mau entry market lagi teman-teman, sambil sharing-sharing ya ke teman-teman. Nah kemarin itu ada yang tanya soal follow trend ya, karena ada di HP yang satunya, jadi saya nggak bisa tunjukin pertanyaannya. Intinya pernah dapat pertanyaan yang bunyinya tuh seperti ini, bro. Bang, saya itu follow trend gitu. Saya itu follow trend. Saya itu berusaha follow trend. Jadi pada saat trend naik, saya itu ambil buy. Tujuannya follow trend itu kan mengikuti trend, bang. Tapi kenapa pada saat harga naik saya ambil buy malah turun gitu. Nah kebalikannya juga, pada saat harga turun saya coba ikutin sell tapi malah naik. Nah contoh kayak gini nih ya, harga ini turun nih teman-teman, kalian coba ikutin sell di sini tapi kok malah naik gitu. Jadi pertanyaan itu seperti itu. Nah contohnya di sini ya, harga naik kalian coba ikutin buy tapi malah turun gitu. Ada nggak yang ngalamin hal yang seperti itu? Nah buat teman-teman yang ngalamin hal seperti itu, berarti kalian belum tahu maksud dari follow trend yang sebenarnya. Follow trend itu nggak cuma asal-asalan ngikut naik, turun ikut turun, tapi mencoba menebak awal mula tren terjadi dan kita masuk di situ. Itu adalah follow trend. Jadi pada saat kira-kira sudah naik lumayan tinggi, nah kayak gini maksudnya. Nah kita tebak tuh, di sini kan ada konfirmasi. Ada dua buah candle hammer ya, yang satu naik satu turun, satunya apa itu namanya dibuka turun. Maka kita tebakan kita sudah pasti turun kalau saya ya di sini tuh. Nah follow trend yang benar itu seperti itu, bro. Jadi follow trend itu enggak cuma naik di buy, turun di sell, itu enggak, tapi cobalah untuk mendapatkan awal mula tren terjadi. Itu yang namanya follow trend gitu. Jadi follow trend itu malah sedikit-sedikit mirip sama counter trend sih kalau saya ya, tapi enggak counter juga. Karena saya selalu mencoba untuk mendapatkan awal mula momen terjadi. Nah, di sini kemarin tuh saya juga pernah entry sell, cuman enggak saya record ya karena ya sibuk dan lain-lain lah. Nggak semua trading saya juga saya record ya, repot banget ya teman-teman, karena jadwal saya di channel ini tuh cuma 2 hari sekali. Nah di sini ya teman-teman, follow trend itu nggak cuma dia naik terus kita ambil buy, bukan, tapi kita harus mencari momen awal mula turun dan awal mula naik ya. Contoh ini saya dulu juga pernah trading di daerah sini teman-teman. Kalau teman-teman ingat di video yang lain itu saya entry buy di sini di ujung bawah. Tapi karena saya memang daily, jadi saya cuma ambil sekitar segini. Itu yang sering ngikutin video saya pasti tahu. Nah, kenapa saya buy di sini? Karena saya follow trend gitu. Mungkin orang-orang yang follow trend kan dia turun terus ya, ikutin aja lah, sell dulu lah karena marketnya lagi turun. Nggak gitu, bro, gitu. Saya tunggu ada konfirmasi di sini ya, ada drop, ada sejenis hammer, sejenis doji ya, kemudian di sebelahnya dibuka naik. Nah saya mencoba buy di sini waktu itu ya. Itu yang namanya follow trend itu kayak gitu. Follow trend itu adalah mencari titik awal pergerakan tren. Nah, baru kita ikutin di situ, teman-teman. Jadi follow trend itu bukan berarti marketnya lagi naik nih kayak sekarang nih. Marketnya lagi naik nih di D1. Tapi lihat dulu gitu. D1-nya ini udah lumayan tinggi dan di sini udah banyak yang mulai jual. Ya, cek di sini teman-teman.
Ya, ini udah lumayan tinggi ya, kenaikannya udah beberapa kali ya, 1, 2, 3 ya. Dan teman-teman juga harus bisa nafsirin apa yang terjadi di sini, teman-teman. Yang pertama ya, saya contohin caranya. Yang pertama, ini pembelian tuh gede banget dan bertubi-tubi, makanya harganya naiknya kenceng, dan ini ranknya lumayan lebar ya. Ini cara logikanya ya, makanya ranknya lumayan lebar. Ini dia satu dulu nggak apa-apa biar agak jelas. Kemudian di sini ada mulai penjualan ya. Kalau ini sih jam terbang juga sih teman-teman, ada mulai penjualan ya. Di sini ada mulai pembelian lagi, tapi ranknya udah nggak selebar yang ini ya, nggak. Kenaikan yang ini sama yang ini itu beda ya teman-teman, lebih kuat yang ini untuk pembeliannya. Ini sudah mulai nggak sekuat yang ini. Inilah yang disebut dengan R1, R2, R3, di mana resisten yang lebih atas itu lebih bagus untuk ambil sell. Makanya kemarin saya juga setelah sell di sini dapat dikit, saya udahan dulu karena ada kedua candlestick ini. Ini juga konfirmasi kenaikan teman-teman. Di sini nih. Ini bisa disebut konfirmasi kenaikan ya. Ada double bottom yang agak miring dikit. Double bottom itu enggak selalu sejajar ya teman-teman. Nah, setelah ini naiknya kuat, di sini ini udah mulai lembek teman-teman naikannya. Makanya di sini follow trend yang benar tuh ini saya sell di sini karena saya mencoba untuk menebak awal mula tren terjadi, yang mana tebakan saya adalah tren kembali ke sini. Nah, ini namanya follow trend. Oke ya teman-teman, ini saya entry dulu aja, nanti saya lanjutin ya sambil nunggu buka ini. 1, 2, 3, 600 lah. Yang terakhir adalah masalah stop loss dan take profit, teman-teman. Stop loss dan take profit itu ya, oke seperti ini ya, saya taruh di atasnya. Apabila memang trennya kan sebenarnya udah berulang kali naik ya, 1, 2, 3 ya. Apabila memang dia naik sekali lagi dan kena stop loss ya udahlah gitu. Tapi biasanya kalau sudah resisten 1, resisten 2, resisten 3, ini lumayan bagus untuk turun. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nanti saya lanjut lagi ya. Ini adalah hari Kamis jam setengah 5 sore. Intinya tentang follow trend ya. Saya skip dulu tanggalnya, ampein aja. Intinya Kamis setengah 5 sore. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat ya, tanggalnya ampein aja ya, hari Jumat gitu aja jam 5 sore teman-teman. Kemarin itu kan saya entry-nya hari Kamis ya. Nah di sini saya entry di sini dan sekarang sudah berhasil turun lumayan dalam ya teman-teman. Ini profit sekitar $100 kayak gitu. Nah teman-teman, jadi follow trend itu ya bukan hanya tren naik kita ikutin buy, tren turun kita ikutin sell, tapi bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi follow trend yang benar itu adalah mencoba mencari tahu awal mula tren terbentuk ya. Kemarin analisanya saya coba entry sell di sini karena ini adalah awal mula tren terbentuk dan berhasil turun ke sini. Oke, simak selengkapnya ya teman-teman, ini biar nggak salah paham seperti itu. Jadi tren itu memang yang pertama kita harus pahamin dulu. Kayak kemarin ya, saya contohin di sini, itu naiknya kuat banget, koreksi coba naik lagi ya. Tapi kenaikan yang kedua itu sudah nggak sekuat kenaikan yang pertama. Artinya penjualan itu terjadi lebih cepat. Nah naik yang ketiga ini ya, kalau ini digaris ya teman-teman. Kalau ini digaris sebenarnya ini trend line-nya tuh sudah waktunya koreksi juga. Jadi memang trend line ini penting banget ya untuk teman-teman bisa pahami. Jadi teman-teman silahkan pahami baik-baik trennya seperti apa ya. Nah kalau memang trennya udah searah dengan tempat sell, maka bisa diuji coba sell juga kayak gitu ya. Kemudian di sini teman-teman, di sini juga ada yang namanya area supply ya di bagian atas. Oke bentar ya, saya tunjukin. Di bagian atas ini suplainya lumayan kuat nih teman-teman ya, tempat orang-orang yang jual tuh kuat banget di bagian atas ini
Nah, kenapa saya katakan kuat ya? Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini suplainya dimulai di sini, dropnya itu kencang banget gitu. Nah, kebetulan dia tuh sudah masuk di bawah-bawah area suplai tersebut, makanya masuk akal juga ketika saya ambil sell. Seperti itu ya teman-teman. Jadi penjelasan buat teman-teman yang mungkin kalian berpikir kalau follow trend itu ya kalau pas naik ya diikutin buy, kalau pas turun diikutin sell, ya enggak cuma seperti itu ya teman-teman, tapi perhatikan trendline-nya dan jangan menggunakan time frame kecil seperti M5 kayak gini ya, karena time frame kecil kayak gini kita akan kesusahan teman-teman untuk menentukan high dan low nya market. Meskipun kelihatannya di sini udah dalam banget ya, tapi kalau kita cek di time frame gede ini kan masih tinggi ya, masih ada peluang untuk turun lagi gitu. Jadi follow trend itu kalau bisa teman-teman adalah temukan awal mula terbentuknya tren. Kalau memang trennya sudah terlanjur turun kayak gini, jangan di sell ya teman-teman, mendingan cari peluang lain. Kalau memang ada peluang untuk perubahan arah tren, di situ baru kita masuk. Nah, kalau di sini ya teman-teman, contoh lagi nih, ini kan setelah drop ya, ini candlestick H4. Nah, di sini ada mulai pembelian, tapi saya nggak langsung beli di sini teman-teman. Langsung belinya kalau memang ini candlesticknya masih bertahan putih, sebelahnya dibuka putih, beli. Nah, berarti 4 jam lagi ya, itu baru saya masuk buy. Nah, biasanya awal mula terbentuknya tren tuh kayak gini nih teman-teman ya. Naik dia ada candlestick hitam, dibuka lagi hitam. Nah, berarti masih berlanjut tuh. Makanya di sini berlanjut lumayan dalam. Begitu juga setelah drop ini teman-teman, apabila dia putih ya, candlesticknya putih, dibuka putih lagi, artinya pembelian mulai terjadi beberapa kali. Nah, di situ baru saya follow trend. Awal mula terbentuknya tren ya. Sekali lagi follow trend itu seperti itu. Oke ya teman-teman, saya cukupkan sekian dulu. Kalau mungkin teman-teman ada yang tanyakan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya. Sekian dulu dari saya. So ya, belum saya tutup. Ini belum saya screenshot juga ya. Screenshot dulu, kemudian oke, saya tutup dulu. Ini juga screenshot dulu. Kalau ada yang tanyakan lagi, tanyakan aja teman-teman ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.